Aksi protes ribuan siswa di SMA Negeri 1 Jonggat, Lombok Tengah, mendapat tanggapan serius dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gejolak ini dipicu ketidakpuasan siswa terhadap kondisi sarana prasarana yang dianggap tidak memadai, serta transparansi pengelolaan anggaran. Aspirasi yang disuarakan terkait soal kualitas infrastruktur sekolah menjadi sorotan publik setelah para siswa menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan kepala sekolah di sekolah tersebut. Lalu bagaimana tanggapan langsung dari guru, kepala sekolah, hingga kepala dinas pendidikan NTB? Kita simak selengkapnya di Tribun Lombok. Tentu protes itu bagian dari dinamika yang dijadikan sebagai salah satu refleksi bersama dari semua pihak yang ada di SMA Negeri 1 Jonggat, terutama pihak kepala sekolah. Karena bagaimanapun secara teknis yang bertanggung jawab di sekolah itu kan adalah kepala sekolah. Tentu substansi yang dikritisi yang menjadi aspirasi-aspirasi itu harus menjadi perhatian semua pihak, terutama adalah kepala sekolah. Tindak lanjutnya mungkin dengan adanya tuntutan itu? Tentu kan harus dianalisis lebih mendalam lagi terkait dengan itu, tingkat kebenarannya seperti apa. Apa memang benar itu semua protesan itu adalah menjadi satu realitas kenyataan yang terjadi di sini itu, maka kan harus dilakukan juga evaluasi terkait dengan itu. Mana yang memang betul-betul menjadi aspirasi kenyataan dan memang sangat mungkin untuk dilakukan, maka harus dilakukan itu. Ini kan secara umum kemarin adik-adik kita itu protes masalah fasilitas yang kurang memadai menurut mereka. Itu seperti apa mungkin dari dinas melihatnya? Ya tentu kalau kurang memadai kan memang ada beberapa saya lihat memang harus ada perbaikan ya, harus ada untuk fasilitas yang harus dicukupi. Ya, misalnya katakanlah fasilitas yang bersih gitu ya, harus bersih gitu kan. Memang harus ditingkatkan kebersihannya di sekolah ini, kemudian juga kerapiannya, karena bagaimanapun sekolah ini adalah fungsinya adalah membentuk karakter, membentuk budaya. Sehingga dengan demikian kalau sarana dan fasilitas itu tercukupi, kemudian bersih, aman dan nyaman, maka tentu itu adalah akan menentukan terbentuknya karakter yang diinginkan oleh kita semua. Kalau support Pemprov mungkin dengan ada mungkin perbaikan dari DAK-nya mungkin tentu pemerintah memberikan perhatian itu, dan ini akan menjadi bagian dari yang kita bawa ke provinsi. Ya, itu yang tentu, dan kita harus punya komitmen juga atas segala yang kondisi yang ada di lapangan. Ini kemarin juga kan menjadi sorotan itu adalah dana BOS yang 1,7. Kenapa kemudian tidak dialokasikan ke pihak infrastruktur, Pak? Itu pun juga sudah dijawabkan karena tidak boleh. Karena itu kalau boleh tahu berapa sih besaran DAK dan BOS sebenarnya yang diterima sama pihak sekolah di sini kan? Ya, saya lihat ada pelangnya di sana secara detail karena kepala sekolah yang ber-MOU dengan pemerintah pusat melalui APBN revitalisasi yang sekarang 1,7 ya. Nah, itu kan khusus untuk pembangunan fasilitas itu, untuk perbaikan berat katanya ya, ruang kelas itu ya. Kemudian kalau dana BOS kan tergantung jumlah siswa ya, secara yang per sekolah yang tahu itu kan kepala sekolahnya. Tapi tentu kita juga melakukan kontrol secara berjenjang melalui pengawas, kemudian cabang dinas, dan juga nanti tim di provinsi juga memiliki itu. Ketika mereka menyampaikan laporan dan seterusnya, itu juga kita melakukan kajian-kajian, analisis bahwa memang benar nggak bahwa dana BOS itu digunakan untuk peruntukannya. Hari ini kan kita mendengar semua pihak. Nah, maka kemudian itu akan menjadi referensi kita, tindakan apa yang kita lakukan. Boleh dia tindakannya itu adalah dalam bentuk memberikan
teguran kepada pihak-pihak yang memang menjadi sumber masalahnya, atau juga secara lisan, tertulis maupun tidak tertulis. Dengan dipanggilnya wali berarti sudah ada beberapa dong, maksudnya yang sudah warning dari siswa untuk diberikan teguran ke depan. Saya tidak diundang oleh wali, cuma saya bukan mengundang, saya akan datang ke sini inisiasi karena siap. adanya masalah yang saya lihat di viral gitu kan. Gitu. Harapannya mungkin Pak Kadis Ya, dengan semuanya bisa semakin baik karena bagi kita yang paling utama itu adalah layanan yang kita berikan kepada anak-anak ini berjalan dengan normal, baik, dan kita bisa konsentrasi bekerja memberikan layanan. Kita sebaiknya lebih sering bertemu karena namanya silaturahmi mengundang kebaikan, keberkahan. Tapi kan menarik ke belakang itu boleh diceritakan nggak seperti apa kondisi sebelum terjadinya keramaian yang kemarin itu kan? Sebenarnya semua aspirasi itu on progress, sedang berjalan semua. Ada bagian yang belum berjalan itu butuh waktu. Contohnya yang sedang berjalan. Misalnya yang berjalan itu sekarang rapid sedang diselesaikan. Nah, nanti terkait dengan pintu jendela yang perlu perbaikan itu kan bersamaan dengan perbaikan pelaksanaan rapid ini. Jadi tukangnya kan jadi satu, dia efisien bekerjanya, itu maksudnya. Ya, jadi satu dia. Rapid selesai, perbaikan-perbaikan yang juga menjadi aspirasi siswa juga diikuti. Artinya semua sudah berproses sebenarnya. Semua proses yang disampaikan itu terjawab semua. Yang disampaikan anak-anak terjawab semua. Sama harus dijelaskan mungkin karena BOS itu kan seperti apa dan ada anggaran lain yang digunakan kan untuk pembangunan infrastruktur dan segala macamnya itu lewat DAK. Itu boleh dijelaskan berapa jumlah dan seperti apa pengalokasikannya di sekolah ini kan? Untuk penjelasan-penjelasan baik kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu, tetap tiap kesempatan imtak, kesempatan upacara bendera tetap kami sampaikan. Persoalan dipahami, persoalan kurang dipahami, mispersepsi dan lain itu kan sudah kami sampaikan bahwa sekolah memperoleh bangunan, anggaran untuk membangun. Kami sampaikan itu, sekolah merehab, sekolah dapat RKB, kami sampaikan semua itu. Ini kan sudah kita jelaskan dan Sudah. sebagainya. Ada nggak indikasi siswa ini ada yang memprovokasi? Kita tidak ke situ karena kita aspirasi ini juga bagian dari membangun, bagian dari mencintai sekolahnya. Jadi kita respect. Justru kita bahagia anak-anak menyampaikan aspirasi dengan cara tertib. Karena sebagian besar dari aspirasi itu sedang on proses dia. Artinya itu yang belum tidak ada dipahami sanksi anak-anak. untuk mereka yang sudah melakukan aksi kemarin. Alhamdulillah, kita tidak pernah berpikir ke situ. Alhamdulillah, karena anak-anak ini prinsipnya adalah keluarga. Sebagai keluarga besar, tentu saling merangkul, saling mendidik, saling memperbaiki itu bagian dari dinamisasi. Jadi kita belum pernah berpikir tentang sanksi dan lain-lain. Kita tidak ke situ. Yang jelas, anak-anak ini adalah anak-anak kami semua. Benar. Umumnya protes anak-anak kita di sini apa sebenarnya? Karena yang paling diprotes itu adalah fasilitas sekolah yang on progress. Mereka lihat sendiri kok. Mereka lihat sendiri. Tapi yang namanya anak-anak, Yang diprotes namanya fasilitas kurang. Fasilitas yang kurang. Tapi kan ruang sedang direhab. Ya namanya pemerintah pusat mengurus Indonesia kan giliran. Tunggu giliran. Kalau kita rehab tentu ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau kita tidak rehab, resikonya juga seperti itu. Tetapi kita kan menempuh prosedur yang paling memenuhi syarat, seperti kebolehan dan ketidakbolehan. Itu saja yang kita anut. Tapi dari informasi sudah beberapa kali melakukan protes, katanya sampai sempat ada guru honorer begitu yang tidak ada
di pelajaran agama Buddha katanya itu Agama Hindu. Agama Hindu. Ah, Jadi seperti- begini biar apa? Informasi itu berimbang. Siap. Kita punya guru agama Hindu, sudah ada. Nah, tetapi moratorium BPP kan berpengaruh. Dari mana gajinya, dari mana honornya. Itu kita berpikir mungkin itu sebabnya. Sehingga kami akan nyari jalan keluar bersama komite sekolah. Siap. Jadi sekolah tentu punya cara, punya trik bagaimana menyelesaikan masalah. Oke. Nah, guru Hindu itu ada gurunya, tapi kadang-kadang nggak datang. Mungkin transportnya nggak ada. Nah, kita dari mana sumbernya? Kalau honorer kan dari BPP moratorium, kita nggak punya sumber. Nah, itulah akan menjadi penyelesaian juga, menjadi tuntutan anak, menjadi PR, menjadi refleksi, menjadi yang harus wajib diselesaikan oleh sekolah karena ini layanan untuk anak-anak. Yang paling penting buat sekolah adalah bagaimana melayani anak-anak untuk proses belajar mengajar dengan cara apapun. Asal kita tidak melanggar. Kalau bicara ini kan baru kejadian kemarin nih, artinya ada rentetan sebelum-sebelumnya itu memang dari sekolah sudah tahu atau gimana? Kalau yang seperti itu kita tidak boleh berburuk sangka. Jadi kita fokus kepada KBM. Nah, kalau ada hal-hal lain kita tidak. Artinya aksi yang kemarin itu spontan atau memang sudah lama? Kita tidak ke situ. Tapi dari informasi yang saya terima, mulai dari guru honorer, kemudian tidak diberikan kepastian untuk agenda porprov untuk mendukung temannya bertanding. Nah, rentetan itu katanya yang membuat mereka protes. Berbeda larangan dengan arahan. Kalau larangan itu jangan. Arahan itu berisi organisir kelompok supporternya. Organisir, bukan. Siap. Oke. Oke. Tapi memang membenarkan rentetan itu yang membuat adanya aksi protes ini menurut Kita Pak. enggak mau menghubung-hubungkan. Yang jelas bukan dilarang anak-anak, cuma diminta oleh Wakasek mengorganisir supporternya. Cuma itu. Siapa bertanggung jawab, berapa anggotanya kan harus jelas. Berikutnya, meskipun belum menyelesaikan administrasi yang diminta itu, anak-anak tetap latihan. Saya sendiri yang izinkan menggunakan alat marching band untuk latihan meskipun dia belum melengkapi. Sambil jalan. Jadi tidak ada larangan.